Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hetty. Hari ini bersama Kebumen 24 kita akan membahas beberapa hal mengenai new normal nih. Nah, salah satu yang mau Hetty bahas hari ini adalah kegiatan new normal yang akan berlangsung di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren mana? Salah satu pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang terkenal di Kebumen dan memiliki banyak santriwan santriwati di sini. Nah, namanya adalah Pondok Pesantren Al Hasani. Ya, di sini Hetty udah bersama dengan salah satu tokoh dari Pondok Pesantren Al Hasani. Ada Mas siapa, Mas? Fakhruddin Ahmad. Ya, Mas Farul. Nah, kita mau ngulik nih beberapa hal mengenai new normal yang sekarang sudah diterapkan di Indonesia dan pastinya akan mulai diterapkan minggu depan nih di Pondok Pesantren Al Hasani. Ya. Selamat siang, Mas Selamat Farul. siang, Mbak siapa? Hetty. Mbak Hetty ya. Selamat siang Mbak Hetty. Sehat Mbak Hetty? Alhamdulillah. Mas Farul sehat? Sehat alhamdulillah. Ini enaknya manggilnya Mas, Gus atau apa nih? Monggo terserah. Oke. Mungkin biar lebih akrab ya, Ya. kita manggilnya Mas aja Ya. mungkin karena masih muda nih teman-teman. Ya, Mas Farul. Kebetulan nih kan kemarin kita udah mendengar kegiatan dari pemerintah setelah adanya PSBB, kemudian akan diterapkan yaitu new normal nih. Nah, beberapa daerah di Indonesia ini sudah menerapkan new normal. Salah satunya akan diterapkan di Kabupaten Kebumen. Nah, untuk Pondok Pesantren Al Hasani ini sendiri untuk menyikapi new normal yang akan digalakan di Kebumen seperti apa nih? Jadi sebelum kita menginjak ke new normal terdahulu, saya kan kebetulan saya ini juga termasuk ketua asosiasi pondok pesantren di Kabupaten Kebumen, dan di situ kita bersama teman-teman pengurus juga nantinya akan bertanggung jawab atas keberlangsungan new normal di pesantren tersebut. Maka salah satu yang kita siapkan dari new normal di pondok pesantren, paling tidak kita menyiapkan, membantu, memfasilitasi pesantren tersebut untuk menyiapkan new normal. Salah satunya adalah kita menjembatani antar pesantren, kemudian otomatis dari pemerintah, karena ini adalah peraturan pemerintah, tentunya pemerintah juga harus membantu keberlangsungan new normal di pesantren tersebut. Contoh katakanlah seperti APD ataupun pemeriksaan kesehatan bagi santri yang akan masuk di pondok pesantren. Kayak kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi antara RMI, kemudian ada PMI, ada ID, terus kemudian ada BPBD dan Dinkes, dinas-dinas terkait yang membantu keberlangsungan new normal baik di lingkup umum ataupun khususnya di pondok pesantren. Nah, dari rapat tersebut pemerintah sudah mengambil kebijakan bahwa sesuai edaran Dinas Kesehatan baik provinsi ataupun kabupaten, salah satunya adalah poinnya untuk pemeriksaan gratis bagi santri yang akan masuk di pesantren ataupun santri yang akan keluar dari Kebumen, karena Kebumen sendiri mayoritas mondok baik di Kabupaten Kebumen ataupun di luar Kebumen, contohnya di Jawa Timur, ada yang di Magelang, ada yang di mungkin Banten, yang banyak tuh di Jawa Timur. Nah, ini sebagai wadah asosiasi pesantren dan kebetulan juga saya ketua forum santri Indonesia, ini tentunya harus memfasilitasi kebutuhan para santri yang akan masuk di pondok pesantren. Salah satunya itu tadi adalah pemeriksaan kesehatan untuk santri yang akan masuk, karena itu juga menjadi syarat wajib bagi santri yang akan masuk di pesantren. Karena kalau sudah kondisi sehat, sudah dinyatakan sehat, dan kemudian di pesantren tersebut diberlakukan new normal, tentu ini akan menjadikan para santri hidup nyaman di pesantren tersebut. Seperti contohnya mungkin memakai masker, kemudian kalau cuci tangan kita tentu sudah sering lah ya cuci tangan, cuma alangkah sempurnanya ditambah dengan sabun. Kalau kita mau sholat, kalau kita sudah batal, tentu kita wudhu dan menggunakan air yang mengalir ataupun yang tidak mengalir.
dan itu tinggal menambah dengan sabun, itu sudah termasuk kayak semacam hand sanitizer tersebut. Maka bahkan menurut Dinas Kesehatan tersebut sabun dan hand sanitizer malah lebih lebih aman, lebih baik sabun, karena sabun itu panas dan bisa membunuh bakteri atau virus yang ada di tangan kita ataupun di tubuh kita. Nah, mungkin penerapan new normal di pesantren nantinya akan kita kawal terus, seperti penerapan pembatasan keluar santri yang sudah masuk di pesantren, karena kalau nanti santri sudah masuk di pesantren kemudian keluar masuk, itu akan menjadi riskan lah. Artinya kalau santri sudah masuk di pesantren, ya udah di pesantren aja, nunggu sampai pemerintah menyatakan bahwa aman dari virus corona tersebut. Bahkan mungkin pembatasan para wali santri untuk sementara jangan menjenguk dulu. Nah, bagi para santri, kalaupun toh nanti akan menjenguk, kita sediakan ruang khusus dan tentunya dengan menggunakan jaga jarak tersebut. Ya, intinya dari Pondok Pesantren Al Hasani ini ya Mas Fahrul, kalau saya lihat tadi sudah didukung oleh berbagai macam pihak, terutama dari pemerintah, dan sudah sangat siap untuk menerapkan new normal ya. Betul. Ya, nah kalau dilihat dari pondok pesantrennya sendiri, dari pihak pemerintah ini kan sudah sangat siap lah. Mungkin sudah 99% nih siap untuk menerapkan new normal di pondok pesantren. Tetapi bagaimana dengan wali santri atau kemudian santriwan santriwati yang ada di pondok pesantren ini? Kan mungkin new normal ini kan adalah hal yang baru dan asing ya. Dan pastinya ada beberapa mungkin wali santri ataupun santriwan santriwati yang masih sedikit menyepelekan nih hal-hal seperti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, cuci tangan, mungkin masih sedikit diabaikan. Dan dari pihak pesantren sendiri, apakah memberikan sosialisasi atau mungkin teguran nih, untuk teguran yang tegas mungkin untuk santriwan santriwati yang melanggar protokol kesehatan? Tentu yang pertama kita harus selalu mengedukasi secara masif terhadap santri ataupun masyarakat di sekitar pesantren. Nah, perlu kita ketahui bahwa kehidupan santri itu tidak seperti kehidupan lainnya umum. Nah, kita tahu bahwa santri di pesantren itu kan satu kamar ada yang isinya 10, ada yang 15, bahkan sampai 20. Nah, ini tentu melakukan atau menerapkan new normal dengan physical distancing, kemudian social distancing, itu kan juga termasuk sulit karena itu adalah hal baru. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja, artinya kita tetap berusaha bagaimana kalau santri tersebut tidak bersentuhan ataupun kontak fisik dengan orang yang di selain pondok pesantren, insya Allah aman. Artinya tidak perlu jaga jarak dan sebagainya di kamar. Kalau di sekolah mungkin bisa diatur jaga jaraknya, karena dalam ruang sekolah tersebut kan maksimal kan 40 atau 35, itu kan bisa jaga jarak tersebut bisa. Cuma kalau di kamar, di pondok itu memang kehidupannya lain. Nah, ini perlu pensikapan khusus. Jadi kalau hemat saya, santri yang memang sudah dinyatakan sehat dan di dalam kamar tersebut kemudian sehat semua, maka tentu menurut saya tidak perlu yang namanya jaga jarak dan lain sebagainya, karena dalam kamar tersebut sudah dinyatakan zona hijau. Yang penting santri dibatasi jangan keluar pondok pesantren, karena kita tahu bahwa pondok pesantren tersebut ada termasuk tempat karantina, tempat bagaimana santri dibatasi untuk keluar. Dan ini tentu akan baik ketika para santri kita edukasi tentang protokol kesehatan dan jangan keluar masuk pondok pesantren, karena kondisi yang saat ini terjadi di bangsa Indonesia terjadi adalah COVID-19, dan ini harus kita cegah bersama. Maka yang kita programkan baik di pondok pesantren Al Hasani ataupun pondok yang lain, tentunya dalam pondok tersebut ada yang namanya
tim pencegahan COVID-19. Karena itu akan membantu para santri agar tercegah dari COVID tersebut. Baik, terima kasih sekali informasinya Mas Farul. Ini sangat membantu tentunya untuk masyarakat yang mungkin punya anak-anak yang sengaja disekolahkan di pesantren ya, pondok pesantren. Dan ini adalah informasi yang cukup penting buat teman-teman bahwa nanti ketika ada di pondok pesantren, santriwan-santriwati ini sudah dijamin oleh pihak pondok pesantren, kemudian dari pemerintah sudah ada satgasnya sendiri bahkan ya di pondok pesantren, sehingga kita akan menjamin kesehatan santriwan-santriwati pastinya dan menjamin supaya kegiatan-kegiatan kita tetap dilalui dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi untuk teman-teman jangan lupa juga rajin cuci tangan, kemudian menggunakan masker dan tetap social distancing, jaga jarak minimal 1 meter. Ya, saya Heti undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.